Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat yang mengarahkan kepada kelahiran Tuhan di Bethlehem. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi Las Bema Rohamuna. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 593 ayat 1, Nahinirim na Sailaon. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 37 ayat 5, demikian dikatakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 42 ayat 1, Hamu sude naung tinoruan.
Marilah kita mengaku dosa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 183 ayat 3, Naju Pangau. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 5-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua.
Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 466 ayat 5, Nungaro Au. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 39 ayat 1, Behama Panjaloko. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent yang keempat hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai.
Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, duka, kesulitan, pergumulan yang begitu berat sering membuat kita berpikir bahwa Allah tidak lagi campur tangan dan menolong kita dalam hidup ini. Saat kita menghadapi duka, kesulitan, terkadang kita begitu sulit melihat jalan keluar dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ada rencana Tuhan yang baik di balik semua itu. Tanpa kita sadari, sebenarnya Tuhan begitu sering bekerja dan berkarya dengan cara yang tidak terduga, mengubah keadaan kita dan membawa sukacita yang tidak terduga. Dalam setiap momen kesedihan atau tantangan yang kita alami, Tuhan selalu hadir di samping kita. Ia bukan hanya melihat penderitaan kita, tetapi juga memiliki rencana yang indah untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu adalah kesembuhan yang tak terduga, pertemuan dengan seseorang yang memberi kita harapan baru, atau pemulihan dari situasi yang tampaknya tak teratasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang tampak dalam nats khotbah hari ini. Teks ini disampaikan oleh Nabi Yesaya sebelum umat Allah dihukum atau terbuang ke Babel. Yesaya mengingatkan melalui nubuatan ini bahwa sekalipun hukuman itu nyata, namun kasih Allah tetap nyata melalui karya penyelamatan yang akan diperbuat oleh kuasanya yang ajaib. Melalui kasih-Nya, Allah akan memelihara umat, dan mereka pun akan mengalami perubahan yang luar biasa bila mereka tetap setia kepada Allah. Sekalipun bangsa yang besar akan menghancurkan umat itu, tetapi kekuatan dan kuasa Allah jauh lebih besar dibandingkan kekuatan bangsa-bangsa di dunia ini. Hal itu yang ditekankan oleh Yesaya melalui gambaran perubahan yang dialami padang gurun dari kering menjadi bergirang, padang belantara menjadi berbunga, dan bagaikan mawar yang akan berbunga lebat. Gambaran itu menjadi sebuah pesan yang memberikan harapan dalam kesulitan. Seperti padang pasir yang gersang yang tiba-tiba menjadi subur dan penuh kehidupan, Tuhan mampu mengubah keadaan yang sulit menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita berhadapan dengan kekeringan hidup, saat jiwa kita merasa kosong dan hampa, Tuhan hadir untuk mengalirkan kehidupan. Dia adalah sumber pengharapan yang tak pernah kering. Seperti bunga yang mekar di tengah padang pasir, begitu pula janji Tuhan bagi kita. Ada keindahan di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang menjadi janji Tuhan serta harapan yang disampaikan oleh Tuhan pada minggu Advent keempat yang sedang kita jalani ini. Kepada kita yang sedang bergumul dan berbeban berat, Tuhan memberi harapan bahwa semua itu akan dapat Ia gantikan dan pulihkan. Allah sendiri yang akan campur tangan dan turun tangan untuk menyatakan keselamatan itu. Keselamatan yang ditawarkannya bukan hanya sebatas kebebasan dari pergumulan di dunia ini, melainkan keselamatan dari belenggu dosa dan dari penghukuman kekal. Maka saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita agar berita keselamatan yang telah kita terima janganlah hanya menjadi milik kita saja. Namun kepada kita juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk ikut serta dipakai olehnya mengabarkan kabar sukacita tentang Allah yang menyelamatkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang bergumul, yang sedang berbeban berat, dan yang tawar hati. Sebagai sesama umat Allah yang mendapatkan keselamatan, kita bertanggung jawab untuk ikut serta membawa pemulihan agar orang-orang yang ada di sekitar kita juga turut menerima kebaikan dan keselamatan dari Allah. Kita terpanggil
untuk menguatkan hati yang lemah dan merawat tangan yang gemetar. Pesan ini adalah panggilan untuk saling mendukung di antara sesama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi orang lain yang mungkin sedang melalui masa-masa sulit. Sebagaimana Tuhan memberi kita kekuatan, Dia mengajak kita untuk berbagi kekuatan itu dengan penuh kasih kepada sesama kita. Saudara-saudara, kita dapat memahami bahwa ayat ini bukan hanya janji-janji yang menggembirakan, tetapi juga sebuah panggilan untuk hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Maka ketika kita mengalami masa-masa kekeringan atau kegelapan, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang tak pernah kering. Dia mengajak kita untuk saling mendukung dan tetap teguh dalam iman, karena Dia adalah pelindung kita yang setia. Karena itu pada minggu Advent keempat ini, apa yang harus kita lakukan? Paling sedikit, lakukanlah kedua hal ini. Yang pertama, mari berbagi harapan dengan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Biarkan mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang kedua, berdoalah untuk pemulihan di dunia ini. Doakanlah secara terus-menerus agar Tuhan memberkati orang-orang yang menderita dan membawa kedamaian dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas janji yang Engkau berikan akan memulihkan dan menyelamatkan kami. Terlebih kami anak-anak-Mu yang bergumul, yang berbeban berat, dan yang tawar hati. Kami mendapatkan kegembiraan, kami mendapatkan sukacita, karena firman-Mu ya dan pasti. Engkau pasti akan datang memulihkan kami, meneguhkan iman kami, dan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Mampukan kami untuk benar-benar mengimani firman-Mu melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin dikuatkan, dan kami pun mampu saling menguatkan seorang dengan yang lain, terlebih saudara-saudara kami yang berbeban berat, sehingga mereka juga beroleh kelegaan dan sukacita. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi semangat baru bagi kami, dan menjadi penyembuh dalam setiap beban yang kami alami. Di dalam Yesus Kristus, kuatkanlah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 594 ayat 1, Sai Romaho Immanuel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfrau, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada di dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.